Tanggal 25 Desember kita rame-rame ya, hampir seluruh dunia, walaupun beda waktu ya. Kalau di waktu yang lain sudah tanggal 26 barangkali, tapi juga di negara lain ada yang belum ya, masih tanggal 24. Nah, di kita udah tanggal 25. Artinya walaupun beda waktu, pasti tanggal 25 Desember itu memperingati, merayakan kemenangan kita. Amin. Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Di luar akal pikiran kita, di luar akal sehat kita, Allah menjadi manusia. Sungguh dahsyat. Amin. Haleluya. Orang jadi orang Kristen itu sungguh luar biasa. Ya. Yesus pernah berkata kepada Thomas yang tidak percaya. Thomas bilang begini, ya, ke murid-murid yang lain, sebelum saya menunjukkan jari saya, ya, yang bekas paku, lubang paku itu aku tidak akan percaya. Ketika Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus bilang ke Thomas. Ketika Tuhan memperlihatkan dirinya, Thomas berkata, ya Tuhan, Tuhan. Saudara terkasih Tuhan, Tuhan Yesus bilang gini, saudara, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Haleluya. Siapa dia, saudara? Siapa dia? Kita saat ini. Amin. Amin. Haleluya. Ibu Gembala, ada itu yang sudah saya persiapkan. Mempersiapkan. Ya. Iya, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Coba sama-sama baca judul lomba ini. 1, 2, 3. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sungguh berbahagia. Tanggal 25 masih menginjakkan kaki untuk melayani Tuhan. Saya ingin percaya saudara juga. Amin. Atau sudah ada yang putus asa? Saya tidak mau Pak Gembala mau lihat tahun depan sudah capek dengan hidup ini. Shalom. Shalom. Ibu Gembala minggu lalu sampaikan lewat ilustrasi jalan yang begitu berliku-liku, naik turun, naik turun, naik turun, ya, di dalam jalan kehidupan kita. Tetapi justru itu yang memperkuat kita. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, itu adalah mempersiapkan jalan untuk pribadi kita minggu lalu. Tetapi temanya sekarang konteksnya beda. Mempersiapkan jalan untuk, kalau jalan untuk kita kemarin Gembala sampaikan jalan kita berliku-liku, ya, seperti kertas yang dilipat-lipat, dikasih beban berat jadi kuat. Tapi kalau jalannya rata-rata dikasih beban langsung tidak mampu kertas itu menahan. Begitu juga dengan hidup kita. Tapi itu jalan untuk hidup saudara dan saya. Ya. Shalom. Hari ini kita tidak berbicara tentang jalan, ya, tentang hidup kita yang kita jalani, tentang masalah, tentang persoalan hidup, ya, tetapi mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan juga mau dipersiapkan jalan, ya. Bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur. Ketika datang, saudara, saya pelayanan yang Maluku, itu jalannya rusak waktu itu. Tapi didengar bupati mau lewat, langsung berusaha dulu, kasih lagi jalan, dikasih bagus. Yang berbatu-batu dikasih rata supaya bisa naik, dan dampaknya luar biasa. Waktu saya jatuh, pas bupati lewat, jalannya bagus, ya, dikasih rapi sedikit, walaupun belum di aspal. Zero sirkuit di Mandalika, walaupun jalannya berbelok-belok penuh rintangan, tapi jalannya dia rata.
Shalom. Dipersiapkan jalan untuk balapan, arena balapan. Nah, di sini saya mengajak saudara untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Shalom. Saudara, kalau yang pacaran ya, lagi pacaran sudah dekat-dekat mau menikah, sih. Shalom. Lagi pacaran sudah dekat-dekat mau menikah, terus ada teman bilang, gak usah menikah sama dia. Kalau kamu menikah sama dia, kita tidak bersahabat lagi. Terus temannya mulai tidak mendukung, atau keluarga tidak mendukung. Jangan ini, orang ini, nggak restu, nggak kasih restu. Shalom. Dia ingat kan berharapnya keluarga teman juga berpartisipasi mendukung, artinya mempersiapkan jalan. Shalom. Kalau pernikahan jalannya mulus-mulus saja enak tidak? Shalom. Iya. Dari nikah adatnya lancar, pemberkatan atau peneguhan nikahnya lancar, resepsinya berjalan dengan baik, tinggal seatap walaupun bocor-bocor bisa dinikmati. Nah saudara, ada juga mungkin saudara lagi kerja di kantor, ya, saudara lagi kerja ingin mempersiapkan berikan yang terbaik untuk pimpinan, tetapi mengalami kendala. Mungkin ada saingan, mungkin ada kendala yang lain, ya. Tidak enak rasanya saudara kalau kita jalan itu terhambat. Shalom. Nah, saya mau berbicara tentang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kita buka Yesaya 40 ayat 3-5. Ibu Gembala, slide-nya. Mana Ibu Gembala? Kita buka Yesaya pasal 40. Kita baca bersama-sama. Yang punya kitab baik di HP bisa baca. Bawa kitab textbook baca. Kalau Anda bawa, lihat layar kudus ini. Ya, Yesaya 40 ayat 3. Kita baca bersama-sama ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Selanjutnya, Pak. Hanya 3 ayat. Ayat 4. 1, 2, 3. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Selanjutnya 1, 2, 3. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Ya. Sekali lagi, saya mau sampaikan minggu lalu tentang kehidupan kita hanya fokus kepada kita, tapi kita mempersiapkan jalan supaya jalannya Tuhan itu mulus. Di ayat yang ketiga, Ibu Gembala, ada suara orang yang berseru-seru. Kalau ada suara orang yang berseru-seru, apa mungkin bisa? Persiapkanlah jalan. Kalau saudara dengar begitu ngantuk ya? Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Shalom. Iya, di sini firman Tuhan bilang apa? Ada suara yang berseru-seru. Artinya apa? Persiapkanlah jalan. Jangan kamu persiapkanlah jalan buat Tuhan. Saudara mau nggak dibilang begitu? Waktu malaikat
Shalom. Waktu Yohanes Pembaptis menyampaikan tentang pertobatan, dia sampaikan keras-keras, saudara. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Shalom. Saya kebanyakan di rumah ditemukan ini, istri saya ini sering marahin saya, saudara. Kenapa? Karena kalau suaranya pelan, kadang saya tidak peduli, saudara. Bapak, angkat dulu itu air. Bapak, air habis itu. Aku masak nasi itu. Ini masih ada sedikit. Ada di wadah saya simpan di sini. Kenapa nggak ini? Istri saya teriak, "Papa, nilai itu air habis, cepat keluar!" Oh iya. Shalom. Saudara, yang begitu aja itu betul-betul terjadi. Shalom. Saudara, sering nggak lihat orang yang teriak-teriak di telinga saudara? Mungkin dia marah di telinga saudara. Dasar goblok! Di telinga. Sakit hati nggak? Masih sakit, saudara. Itu sakitnya sampai di dalam. Istrinya betul, suaminya betul. Sakitnya sampai di hati, saudara. Hari ini saya mau kasih tahu, saudara. Tinggalkan yang beribu-ibu itu. Shalom. Tuhan suruh tinggalkan. Ya. Tuhan itu menyuruh atau mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Kenapa, saudara? Supaya Adam dan Hawa sebenarnya tidak mengingat-ingat kisah seputaran waktu dia jatuh dalam dosa. Artinya harus ditinggalkan. Ya, tapi mereka selalu bersama, saudara. Shalom. Tapi harus keluar, saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan begini, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata gini, ada suara yang berseru-seru. Artinya ini, Tuhan itu mau kamu tinggalkan masalahmu sekarang dengan firman Tuhan. Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden itu, dia tetap hidup bersama dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Shalom. Shalom. Amin. Ada amin. Tapi Tuhan keras bersuara. Yunus disuruh berteriak, bersuara kepada orang Niniwe yang kabur. Enggak, Tuhan paksa. Walaupun kamu teriak-teriak, pokoknya harus pergi ke Niniwe. Tuhan paksa, karena ini tentang kehidupan kita. Tuhan ingin memperbaiki kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan teriak bikin sakit hati, kita sakit hati, tapi kita diperbaiki. Amin. Mungkin susah sekali mengasihi istri, tapi firman Tuhan teriak di sini, kasihlah istrimu. Mungkin Tuhan teriak di telinga suami, ya, teriak di telinga istri, tunduklah pada suamimu. Sakit oleh apa? Tapi tujuan Tuhan adalah memperbaiki kita. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin Tuhan bilang, kasihlah samamu. Mana? Itu teman saya model begitu, saya mau kasih ini. Tidak mau saya. Sakit nggak di hati kita? Sakit berat, saudara. Tapi Tuhan ingin memperbaiki kita. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sangat sakit bagi orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan jalan. Ketika firman Tuhan menyampaikan, ya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Saya belum pernah ke padang gurun, tapi saya lihat videonya padang gurun. Wih, saya tidak mau, saudara. Apalagi disuruh tinggal di situ. Shalom. Bukan cuma kebun yang sepi, padang gurun juga sepi, saudara. Kalau lihat di video padang gurun itu bagaimana, saudara?
Jalan di pasir aja kita kepanasan kalau di siang hari. Saya pernah ajak anak saya ke pantai siang-siang, ya. Dia lagi di pasir pantai, panas, betul nggak benar? Langsung menyingkir dan nggak mau. Panas, di padang gurun itu panas sepi, tidak ada air, tidak ada tanaman. Tapi padang gurun itu bercerita tentang tempat tinggal manusia, tempat yang dilalui manusia. Padang gurun memang bercerita tentang liku-liku kehidupan kita, penderitaan kita. Tinggal di dunia ini penuh dengan penderitaan. Ibu Gembala sampaikan minggu lalu supaya kita sebenarnya kuat. Tetapi di dalam penderitaan Tuhan sangat serius berseru-seru dia. Tuhan pengen ini, persiapkanlah jalan. Amin. Shalom. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Di padang gurun sudah nyiapin jalan katanya. Coba saudara bayangin itu. Panas Tuhan, capek. Saya sendiri, saya dengan keluarga saya. Aduh. Tapi Tuhan ini teriak-teriak saudara, berseru firman Tuhan. Persiapkanlah jalan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Selanjutnya, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Di padang belantara itu belum lagi duri-duri, belum lagi binatang buas. Hidup kita kayaknya lewat jalan itu udah penuh masalah. Sama Tuhan disuruh bikin lagi jalan supaya Tuhan itu. Kenapa sih? Coba saudara bertanya. Ayat selanjutnya, Ibu Gembala. Setiap lembah harus ditutup. Ini lembah berbicara begini saudara. Permukaan tinggi, permukaan juga paling rendah. Ya. Banyak juga kalau di tempat pembunuhan itu biasanya di lembah, di kisah-kisah Alkitab ya. Tempat lembah kematian. Shalom, tempat yang sunyi, jauh juga dari keramaian. Setiap lembah harus ditutup saudara. Ya. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Ini gunung saudara. Kalau zaman sekarang masih ada eksavator. Sewa eksavator 10 saja buat itu. Karena itu kira-kira makan waktu berapa hari? Gunung yang bukit di sini waktu gereja sewa untuk bikin pastori saudara itu 8 jam. Gunungnya apa? Tanahnya tinggi segitu. 8 jam atau 9 jam. Seingat saya 9 jam. 8 jam atau 9 jam. Pokoknya sekitaran itu. Cuma buat lokasi segitu. Satu eksavator kerjanya lama. Butuh kita keluarin uang, nungguin waktu. Nah saudara, firman Tuhan bilang ini setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Kenapa kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Selanjutnya Ibu Gembala. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Oke, balik ke ayat 4. Nah saudara, kenapa kita harus membuat semuanya padang gurun jadi datar, gunung lembah harus ditutup semuanya jadi datar? Nah, saya minta contoh satu orang, Yogi, maju depan, minta tolong, boleh? Minta tolong paling baik. Kamu berdiri di sini. Yogi, coba lihat wajahnya Pak Gembala, cari. Yogi, dia nyanyi deh. Yogi, kenapa Yogi? Kau tidak bisa lihat? Karena apa? Terhalang ini ya? Mimbar ya? Terima kasih. Boleh maju lagi, Siska sekarang. Maju sih. Ceritanya sudah tidak ada gunung. Ceritanya ini sudah tidak ada gunung, ya. Tidak ada penghalang. Siska, terus. Kamu
Ya. Makasih ya. Di negara saya garang gitu. Ya, kalau dia rata, coba saudara bayangkan. Apa yang saudara dapatkan kalau sama-sama rata ini? Dahsyat saudara. Bisa berjumpa muka dengan muka. Shalom. Muka dengan muka, tidak ada penghalang lagi. Bayangkan saudara ada di lembah, Tuhan di atas gunung. Shalom. Sulit untuk ketemu. Ya. Saudara dengan saya ada di atas gunung, saudara ada di bawah lembah. Shalom. Saudara ada di surga. Saudara ada di surga. Saudara di dunia, Tuhan ada di surga. Bisa nggak ketemu? Cuma Tuhan yang bisa lihat saudara. Ya. Yo, tidak dimakan mie. Apa saudara bisa lihat? Oh, Tuhan lagi makan di atas surga. Tidak bisa, saudara. Tuhan datang ke dunia supaya kita bisa melihat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Poin pertama, kenapa kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Ada itu poin pertama, gembala. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk membangun kualitas hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kalau tadi saya sama Yogi kan, saya di sini, Yogi di sana. Kayaknya repot banget. Pasti ini bisa kita. Atau tadi yang firman Tuhan bilang apa? Gunung harus diratakan. Karena banyak halangannya. Tapi kalau tempat yang rata, kita itu bisa berjumpa, bisa berkomunikasi dengan baik. Amin, saudara. Kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jalan kerohanian Tuhan sudah persiapkan untuk kualitasnya itu sama bagus. Amin, saudara. Tuhan yang persiapkan kualitas itu. Tapi dari hati kita mau mempersiapkan jalan untuk Tuhan nggak? Tuhan serius. Firman Tuhan sampai berseru-seru, keras sekali. Kita mau nggak mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Berjumpa dengan Sang Pencipta Tuhan kita. Ya, yang pertama ini untuk membangun kualitas hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, ada tamu datang ke rumah saya. Misi saya siapa ini? Kalau saya tahu saya tidak mau. Saya buka hati. Saya diam aja di dalam kamar. Atau saudara yang lagi pacaran, pacarnya datang. Lu, saudara mungkin marah, di dalam aja terus. Ada batasannya ya. Yang memisahkan itu. Ya. Kembali lagi. Yang saya bilang tadi, mungkin ada tamu. Ya. Saya menerima tamu. Permisi. Pak Gembala, Pak Gembala. Halo. Saya lihat, siapa ini? Aduh, ini jangan-jangan orang yang lagi bukan ini. Tidak ya. Maksudnya ini, saya tidak kenal dia saja, misalnya gitu ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena tidak punya hubungan, tidak dekat, masih bisa mau ditolak. Tapi kalau udah kenal, biar udah kenal malam-malam datang, ya. Pak Gembala, Pak Gembala, bangun, bangun. Ada teman saya sudah saking dekatnya sama saya, dia bangunin saya dari jendela dulu. Akhir saya, itu tengah malam saudara, jam 1 gangguin saya. Tapi kalau dia mau minta masuk, saya kasih masuk nggak? Saya kasih masuk. Kau ini ganggu malam-malam. Kenapa masuk? Karena sudah kenal. Shalom.
mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu penting. Kita sedang mencoba memperkenalkan diri kita dengan Tuhan. 12 murid Yesus dikatakan sahabat. Yesus memanggil mereka siapa, saudara? Sahabat. Luar biasa. Amin. Yohanes pasal pertama 12, tetapi barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Tidak lagi jadi sahabat, saudara. Ketika kita percaya, kita diangkat, diadopsi Tuhan menjadi anak. Shalom. Shalom. Luar biasa, men. Kita sedang meratakan pembatas gunung-gunung yang menghalangi kita dengan Tuhan. Ya, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, muka ketemu dengan Tuhan, face to face. Amin, saudara. Tinggalkan masalah kita yang segunung, karena masalah itu suka bikin jauh dengan kita. Yesus pernah dibawa ke atas hubungan dari Allah, ya, disuruh terjun ke bawah. Tapi kalau nggak ada dari Allah waktu itu, iblis bingung mau bawa kemana ini ya. Terkadang tempat yang tinggi itu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Shalom. Shalom. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita membangun, ya, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kita untuk membangun kualitas hubungan antara kita dengan Tuhan. Tuhan sudah merendahkan dirinya, ya, menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Sungguh luar biasa, saudara. Itu di luar akal kita, saudara. Tetapi Dia sedang ingin memberitahu kita, ayo, saya sudah mempersiapkan diri, kamu persiapkan jalan dong buat saya. Kita mau ketemu muka dengan kita. Satu kali Rasul Paulus melakukan perjalanan untuk menganiaya jemaat orang yang percaya, orang Kristen itu. Di dalam perjalanan dia jatuh. Dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia buta, saudara. Dia berseru. Waktu Tuhan datang menampakkan diri, dia tidak bisa melihat. Dia buta, saudara. Dia berkata, Tuhan, siapakah engkau? Tuhan Yesus bilang gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Siapakah engkau, Yesus? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Saulus tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Saulus atau Paulus ini tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan waktu itu. Dia adalah penjahat, saudara. Shalom. Sama-sama dengan saya dia penjahat. 1, 2, 3. Penjahat. Tidak punya hubungan yang spesial, ya. Dia tidak percaya. Dia ingin menganiaya jemaat waktu itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita saling kenal dengan Tuhan. Ya, ada satu murid bernama Thomas yang tadi saya sampaikan. Waktu Yesus bangkit, dia tidak percaya. Ya, dia tidak percaya. Waktu Yesus bangkit, dia bilang apa? Sebelum saya mencucukkan jari saya di tangan yang bekas paku itu, saya tidak akan percaya. Kalau tidak percaya, dosa tidak, saudara? Shalom. Dosa, saudara. Tapi waktu itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya, dan Thomas percaya, Tuhanku dan Allahku. Ini apa yang mau disampaikan, saudara? Berbeda. Thomas itu murid Yesus, sahabatnya Yesus. Amin. Ada hubungan yang spesial antara Thomas dengan Tuhan. Bahkan Thomas sudah diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya, menjadi anak Tuhan. Makanya kita sering disebut, dipanggil anak Tuhan. Bukan berarti Tuhan beranak secara fisik, tetapi Tuhan mengangkat kita supaya kita sama, ya, bisa masuk dalam kerajaan surga, bisa ketemu muka dengan muka, dikasih kualitas yang terbaik oleh Tuhan. Itu pemberian.
hadiah. Amin. Maka Yesus datang ke dunia itu hadiah buat kita. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, supaya kita sama. Thomas dikasih kualitas yang terbaik sehingga dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, betapa enaknya kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Jangan gara-gara masalah kita lupa Tuhan. Ya, Tuhan bilang ratakan itu masalah. Maksudnya kasih hilang itu masalah. Fokus kepada Tuhan. Di ayat yang kelima, ayat yang kelima. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Tujuan kita mempersiapkan jalan buat Tuhan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saulus tidak bisa melihat Tuhan karena dia tidak mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Thomas bisa melihat Tuhan itu karena kasih karunia, karena sebelumnya dia sudah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Shalom. Selanjutnya yang kedua, yang terakhir, poin kedua. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Menjaga kekudusan. Kita buka Keluaran pasal 29 ayat 43. Ini ayat yang terakhir, saya akan segera tutup. Ya, 2 ayat terakhir ini. Keluaran pasal 29 ayat 43. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Shalom. Itu saudara. Jadi kalau kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan secara pribadi, supaya kita mulus jalannya dengan serius, bisa ketemu muka dengan muka. Dari pribadi kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, tidak ada penghalang buat kita, dari kita. Ya, kita kasih kebebasan untuk Tuhan datang kepada kita. Tujuannya adalah ini saudara, kita menjaga kekudusan. Kenapa? Waktu Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, Tuhan sedang menyucikan kita, menguduskan kita. Katakan amin. Kekudusan itu kita tidak bisa menciptakan kekudusan. Tidak bisa saudara. Bagaimana caranya saudara? Kalau kita bisa menciptakan kekudusan saat ini, berarti kualitas kita sama dengan kualitasnya surga. Nggak usah bikin surga gitu. Shalom. Shalom. Kekudusan, kesucian itu Tuhan yang kasih. Karena kita mau masuk surga, itu kualitasnya kualitas Tuhan punya. Amin. Amin saudara. Waktu kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita sedang menjaga kekudusan kita. Karena kekudusan itu hadiah dari Tuhan. Amin. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus tidak bisa melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan, tidak bisa saudara. Dia langsung buta saudara. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kekudusan dari Tuhan. Dia langsung buta saudara. Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena Paulus ingin menganiaya jemaat waktu itu, dan dia bukan orang percaya waktu itu. Tetapi berbeda dengan Thomas. Thomas walaupun dia tidak percaya karena belum melihat Tuhan, namun dia murid Yesus yang sudah menerima Yesus. Dosanya sudah diampuni di atas kayu salib, sehingga dia mampu melihat Tuhan. Waktu Tuhan menampakkan diri, ngobrol muka ketemu muka, bahkan Thomas bisa mencucukkan jarinya di lubang pakunya, bekas pakunya di tangannya. Thomas berteriak, "Ya Tuhanku, ya Allahku!" Kaget Thomas. Itu semua karena apa? Karena kekudusan yang Tuhan kasih buat kita. Shalom. Shalom. Kalau saya bersihkan lantai ini, saya bersihkan. Mungkin datang Pak Iren kan biasa bersihkan di sini. Kembali bersihkan model apa sih?
sampahnya begini. Ya. Apa yang mau disampaikan apa? Tidak memenuhi standar. Apa yang saya lakukan tidak memenuhi standar yang Bapak inginkan. Begitu juga dengan Tuhan. Kita ini mencoba-mencobanya. Kualitas kita tidak akan sama dengan Tuhan. Makanya ada Hawa dirubah dari taman Eden. Walaupun ada nama Tuhan, saya janji dia melakukan dua lagi. Aduh, saya bisa setia deh. Jangan suruh saya pergi dari sini deh. Nggak bisa. Kualitas kebaikan kamu nggak sama dengan apa yang saya inginkan. Kamu harus berubah. Shalom. Ketika kita percaya mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kita sedang menjaga kekudusan. Karena apa? Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita nggak rasa. Memang kita nggak rasa. Firman Tuhan bilang apa? Kalau sudah diangkat menjadi anak, itu hadiah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena itu hadiah saudara dari Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Yohanes 20 ada cerita antara Tuhan dengan Thomas, ya. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi penting sekali kita membuka jalan untuk Tuhan, ya, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Sebagai penutup, kita baca ayat yang ketiga. Ini adalah penutup saudara. Yuk sama-sama. Nah, ini suara apa firman Tuhannya keras sekali buat kita ya. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi anak. Amin. Supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, muka ketemu dengan muka. Ya. Selamat Natal.